Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam lindungan yang maha kuasa ya, dan tetap sehat sentosa. Sebelumnya kita di mata kuliah DAA sudah bicara tentang beberapa strategi ya dalam algoritma, mulai dari brute force, divide and conquer, lalu ada decrease and conquer. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di strategi berikutnya, yaitu transform and conquer. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan materi Transform and Conquer. Transform and Conquer, kalau dari arti katanya sendiri ya, transform itu kan berarti melakukan transformasi atau melakukan perubahan. Nah, di sini itu pengertiannya strategi algoritma yang menggunakan transform and conquer itu berarti algoritmanya mengubah urutan atau struktur dari data yang dimasukkan ke dalam algoritma tersebut. Nah, kenapa diubah? Nah, pengubahannya itu diharapkan bisa memungkinkan untuk melakukan pendekatan lain yang tentu menjadi lebih efisien terhadap algoritma itu. Misalnya kita ingin melakukan pengurutan suatu data. Maksudnya misalnya kita ingin mencari suatu data. Kita bandingkan dulu antara yang diurutkan dan yang tidak diurutkan. Mungkin akan lebih baik kalau diurutkan akan lebih cepat. Maka dari disitulah dilakukan transformasi. Oke, contohnya begini. Kita dulu pernah membahas tentang bagaimana algoritma untuk menentukan keunikan data di suatu array. Jadi kalau kita diberikan array n buah data gitu ya, kita ditanya apakah data-data di dalam array ini unik, tidak ada yang kembar sama sekali. Nah, kalau dulu kita ngeceknya kan satu-satu ya, kompleksitasnya itu kuadratik ya, big theta n kuadrat. Bisa Anda lihat lagi di materi kita sebelumnya di analisis algoritma non rekursif. Kenapa demikian? Kalau kita ingat kembali, kita harus mengecek satu persatu ya. Kita harus membandingkan data ke 0 misalnya, data di indeks ke 0 kita bandingkan dulu dengan data di indeks ke 1, kemudian kita bandingkan lagi dengan data indeks kedua dan seterusnya sampai terakhir. Kalau tidak ada yang sama, berarti data ke 0 ini unik. Artinya data ke 0 ini belum ada yang kembar, tapi belum tentu unik gitu ya. Belum tentu unik. Kita harus cek lagi ke data yang di nomor 1 sini tuh. Ada nggak yang kembar dengannya di sebelah kanan? Yang nomor 2 pun begitu seterusnya ya sampai semua selesai dicek. Artinya apa? Artinya di sini ada 2 set looping gitu ya. Set looping yang pertama untuk ngecek dirinya sendiri dengan kawan yang lain, sementara set looping yang kedua itu untuk pindah ke data yang berikutnya. Sehingga didapat di sana kompleksitasnya adalah kuadratik. Itu kenapa seperti itu? Itu karena datanya tidak terurut. Nah, sekarang kalau ternyata pada faktanya kita sudah tahu ya, karena itu fakta, di sini data ini itu ternyata urut dia, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, ascending. Nah, kira-kira apakah jatuhnya jadi lebih cepat penentuan keunikan datanya atau tidak? Gitu. Oke. Nah, pengurutan tadi itu, jadi dari data yang sebelumnya tidak terurut kemudian menjadi data yang diurutkan dulu, itu maka kita sebut algoritma tersebut mengalami pre-sorting, pengurutan di awal begitu ya. Jadi memastikan dulu sebelum benar-benar kita dalam hal ini sebelum kita periksa data-data yang ada di array ini unik atau tidak, itu kita pastikan dulu data yang masuk, data-datanya adalah data yang sudah diurutkan. Jadi array itu berisi data yang urut. Nah, kalau datanya diurutkan sekarang, teknik penentuan unik atau tidaknya jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kalau ada data yang kembar, ya, kalau ada data yang sama, pasti data itu akan saling bersebelahan, tidak mungkin terpisah-pisah karena kan tadi sudah diurutkan. Gitu ya. Nah, karena kalau sudah bersebelahan, maka sekarang gampang sekali ngeceknya. Kita nggak perlu ngecek dari awal sampai akhir untuk masing-masing data. Kita cukup cek dia dengan tetangganya, gitu kan?
cek dia dengan tetangganya dari data ke 0 sampai data kedua terakhir, kita bandingkan apakah data itu sendiri dengan data yang ada di sebelah kanannya sama atau tidak. Kalau sama yang di sini jadi basic operation ya. Kalau sama, maka akan dikembalikan false. False artinya oh ini nggak unik loh, gitu kan ya. Ini nggak unik, ada yang kembar karena sama yang dengan sebelahnya, gitu kan ya. Tapi kalau tidak ada yang sama, maka ini tidak akan pernah dijalankan. Bagian false ini yang dijalankan adalah yang true. Nah, dari sini kita lihat bahwa tidak perlu melakukan 2 kali looping, cukup 1 kali looping aja. Cuman geser memeriksa diri suatu data dengan tetangganya yang ada di sebelah kanan gitu. Sehingga setelah kita analisis kompleksitasnya, maka dengan pre-sorting ini, maka algoritma memeriksa keunikan sekumpulan data, kompleksitasnya menjadi big theta n atau linear. Artinya apa? Artinya dalam kondisi data yang sudah terurut, maka untuk memeriksa keunikan sekumpulan data itu jadi lebih efisien. Ya, kuadratik itu lebih mahal daripada linear. Artinya yang linear lebih efisien dibandingkan dengan yang kuadratik. Oke, nah ya, sehingga kita hanya butuh 1 set looping gitu ya. Itu kalau kita hanya melihat bagian ngecek keunikannya aja. Nah, tapi kalau tadi kita juga menghitung kompleksitas dari pengurutannya, maka sesungguhnya pengurutannya itu punya total kompleksitas adalah big theta n log n. Nah, kenapa n log n? Nah, n log n itu sendiri kompleksitas terbaik yang dapat dimiliki oleh suatu algoritma sorting. Bisa Anda cek kembali di algoritma merge sort dan juga quick sort. Anda akan lihat bahwa di sana yang paling murah sementara saat ini yang kita dapat adalah n log n. Belum ada yang lebih murah lagi dari ini. Begitu. Oke, jadi bisa dianggap kalau memang tadi pengurutannya juga dipertimbangkan, maka memeriksa keunikan sekumpulan data dengan pre-sorting itu kompleksitasnya adalah big theta n log n. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, big theta n log n ini kita bandingkan dengan yang kondisi yang tidak terurut tadi, yaitu n kuadrat, ternyata ini juga masih lebih murah gitu. Anda bisa lihat kembali grafik order of growth dari kompleksitas ini ya. Masih lebih cepat tumbuhnya yang n kuadrat dibandingkan yang ini. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Untuk kasus memeriksa keunikan sekumpulan data ini, mekanisme transform itu justru lebih baik. Jadi diubah dulu urutan datanya, pastikan data-datanya terurut, baru dicek keunikan sekumpulan datanya. Itu justru jadi membuat algoritma itu bekerja lebih cepat. Oke, nah inilah yang bisa kita jadikan contoh strategi transform conquer itu baiknya seperti apa. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah saat kita menentukan nilai modus dari sekumpulan data. Kita semua sama-sama tahu kalau modus itu adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi kemunculan terbesar. Anda dikasih 10 buah data misalnya atau beberapa buah data, di dalam data-data itu ada data apa sih yang paling sering muncul gitu kan ya. Contohnya kayak ini, ada data 515767. Secara cepat Anda pasti bisa menerka bahwa modusnya adalah 5. Kenapa? Karena dari 7 data ini 3 datanya adalah data 5. Begitu kan ya? Nah, semua masih ingat untuk yang bagian ini. Oke. Kalau menggunakan pendekatan brute force, gimana sih caranya menentukan modus di sini? Kok tahu ya? Kok tahu komputer kalau modusnya di sini 5? Nah, ini pasti komputer akan melakukan scanning di semua data ini, dibaca dari awal sampai akhir. Kemudian untuk setiap data akan dihitung frekuensinya. Mau dicek dulu 5, oke, data dapat 5. Kemudian 5 ini ada berapa kali sih muncul di sini, dihitung 1. Cek lagi, bukan. Oh 5, 2. Bukan 5, 3. Oke, 5 ada 3. Kemudian yang satu muncul berapa kali di sini? Oke, 1. Oke, cek lagi, bukan. Oh, 1 cuma 1. 5 sudah, sekarang 7, hitung lagi, dibandingkan lagi dengan yang lain. Artinya apa? Di sini kompleksitasnya karena ada 2 set looping tadi ya. Ada 2 set looping, maka kompleksitasnya untuk menentukan modus menggunakan pendekatan brute force adalah kuadratik.
Itu kalau kita pakai brute force. Nah, sekarang bagaimana jika data ini kita urutkan saja. Jadi kita transform, kita ubah dia. Kita urutkan secara ascending. Kita pre-sorting dulu, kita urutkan, kita pastikan bahwa data-data tadi sudah urut, baru kita tentukan modusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kan data-data yang kembar sama seperti tadi ya, akan berada saling bertetangga. Nah, kalau sudah saling bertetangga gitu, kita mudah ngitungnya gitu, nggak usah lompat-lompat lagi ngitungnya. 51, 57, nggak usah. Ada 1, ada 5, 5, 5, 6, dan begitu seterusnya. Tadi coba Anda tuliskan kembali datanya, tapi di dalam bentuk yang sudah diurutkan. Ah, kita nggak usah ngitung dari awal lagi semuanya, komputer nggak usah ngecek dari awal, cukup cek yang ada di tetangganya saja gitu ya. Selama tetangganya masih punya nilai yang sama, berarti di sini run length-nya bertambah gitu ya, run length-nya bertambah. Dari run length-nya ini kita bisa tahu bahwa mana sih bilangan yang punya run length paling banyak. Run length yang paling banyak itu akan ditentukan sebagai bilangan dengan run length paling panjang, paling banyak di sini akan menjadi mode value atau nilai modus gitu. Oke, Anda bisa baca perlahan-lahan dan coba terjemahkan maksud dari pseudocode yang ada di sini. Oke. Penjelasannya jadi seperti ini tadi ya. Anggap ini tadi data yang sudah kita urutkan. Entah ini data berapa. Data yang kembar kan akhirnya ada saling berdekatan gini ya. Cukup cek sebelahnya aja. Misal kita ngecek yang ini. Cek di sebelahnya. Oke, ada 2. Sebelahnya bukan. Oke, selesai. Berarti yang biru cuma 2. Sekarang kita langsung pindah ke sini. Gak usah ke bagian sini lagi. Pindah ke sini. Oke, ini merah sekarang. Cek di sebelah. Kita sudah pasti di sebelah gitu ya. Kalau di sebelahnya nggak ada ya sebelahnya lagi nggak ada karena udah yang urut kan. Nah, karena yang diurutkan, oke sebelahnya ada, oke sekarang yang merah ada 2, periksa lagi ke kanan, yang merah ada 3, periksa lagi ke kanan, yang merah ada 4, oke periksa lagi, oh bukan merah, selesai, yang merah ada 4, dicatat, oh sekarang 4 itu merah itu adalah modus karena paling besar 4, cek lagi ke sini ada yang hijau 1, 2, 3, hanya ada 3 yang hijau, oh tetap merah yang bertahan gitu ya, dan begitu seterusnya. Nah, jadi nggak perlu bolak-balik lagi seperti brute force tadi. Sehingga karena sudah diurutkan terlebih dahulu, pemeriksaannya di sini frekuensi untuk ngecek ini modusnya yang mana itu kita hanya perlu satu set looping saja. Nah, satu set looping ini berarti kompleksitasnya adalah kompleksitas yang linear atau big theta n. Oke. Kalau kita hitung juga dengan pengurutannya, ini sama dengan memeriksa keunikan tadi. Dia kompleksitasnya menjadi big theta n log n karena pengurutannya yang n log n ya. Nah, meskipun begitu masih tetap lebih murah dari yang big theta n kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan kalau kita ingin mencari modus dari sekumpulan data, maka akan lebih murah pencariannya apabila datanya kita urutkan terlebih dahulu. Begitu. Jadi, untuk kasus ini, transform and concure bisa mengatasi masalahnya menjadi lebih murah. Oke. Lalu bagaimana untuk kasus pencarian? Kita dulu pernah belajar tentang sequential search ya. Benar-benar dicek dari satu persatu dari awal sequential search itu ya, ada nggak ya data kita cari gitu. Nah sementara yang binary search itu nyarinya dari tengah baru ditentukan ke kiri atau ke kanan begitu toh. Oke, dalam kondisi data yang sudah terurut untuk sequential search dia kompleksitasnya linear, sementara binary search kompleksitasnya adalah log n begitu. Nah, sehingga bisa disimpulkan kalau datanya sudah terurut sejak awal, maka penggunaan binary search itu akan jauh lebih murah dibandingkan dengan penggunaan sequential search. Oke. Tapi jika datanya belum terurut, maka binary search kan harus mengurutkan data terlebih dahulu. Ingat binary search kalau datanya tidak urut dia tidak bisa gitu karena pasti akan jadi kacau pencariannya dan tidak reliable. Oke. Sehingga kalau kita hitung pengurutannya terlebih dahulu, sequential search kan tetap ya big theta n ya linear karena dia nggak perlu mengurutkan data. Yang binary search jatuhnya jadi big theta n log n, lebih mahal daripada yang big theta
N gitu. Sehingga bisa disimpulkan kalau memang datanya belum diurutkan, sequential search itu justru jauh lebih baik dibandingkan dengan binary search gitu. Karena nggak perlu diurutkan dulu. Ya. Sehingga bisa disimpulkan secara garis besar untuk kasus searching yang ini, tidak semua algoritma memang serta-merta akan teratasi masalahnya apabila kita menggunakan pendekatan transform and conquer. Nah, di sini untuk kebijakan kita aja ya, sebagai programmer atau developer, apakah kita akan menggunakan strategi pendekatan transform and conquer atau tidak? Gitu. Pertimbangannya ya seperti ini tadi, begitu. Baik. Jadi ini dulu untuk hari ini materi kita terkait transform and conquer. Di minggu berikutnya kita akan bicara tentang hal yang sama tapi untuk struktur data yang berbeda. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.